Kok bisa semuanya kompak jawab nggak tahu? Dibayar pakai pajak rakyat, tapi ketika dimintai keterangan, jawabnya semua saling lempar bola dan statementnya sama, nggak tahu. Nggak tahu, sini nggak tahu, situ nggak tahu. Terkait pagar laut, AHY selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bilang nggak tahu siapa dibalik kasus tersebut. Raja Juli Antoni selaku mantan Wakil Menteri ATR BPN mengaku juga tidak tahu. Malahan lempar bola panas lagi ke petugas pertanahan Banten. Giliran ditanya lagi ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Banten, Mutmainah bilangnya belum tahu juga. Miris banget gak sih jadi rakyat susah-susah bayar pajak tapi uangnya dimakan sama pejabat yang jawabannya template semua, apa-apa nggak tahu, tanya ke sini nggak tahu, tanya ke situ nggak tahu. Jadi guys, gini, setelah terungkap pertama kali Agustus 2024 dan mulai ramai lagi akhir tahun lalu, kasus pagar laut ternyata masih berlanjut. Pada 18 Januari lalu, Presiden Prabowo memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Namun, Jumat 24 Januari lalu, pembongkaran pagar laut dihentikan. Padahal pagar yang dibongkar baru 5 km dari total keseluruhan 30 km lebih. Kemudian Minggu 26 Januari kemarin ada perdebatan antara Menteri ATR BPN dengan Kepala Desa Kohot yang bilang kalau dulunya laut yang dipagari tersebut merupakan empang yang sudah dibeli oleh pihak swasta. Padahal diliput dari kompas.com pada Juli 2024 ada saksi yang menyatakan bahwa ada beberapa warga yang dibayar 100.000 per hari untuk memasang pagar bambu. Kalau baru Juli dibangun pagar, gak mungkin dong pagar itu dipasang di atas daratan dan sekarang udah jadi laut gitu aja. Kalau memang dipasang di atas laut, jelas ini tidak legal karena di atas laut tidak boleh ada hak guna ataupun hak milik apapun. Kemudian, Komisi 4 DPR RI sempat memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kasus tersebut. Menurut Slamet, anggota Komisi 4 fraksi PKS menyebutkan bahwa pemerintah diberi waktu kurang lebih 20 hari untuk mengungkap siapa dibalik pemilik pagar laut. Tapi serius, gitu aja butuh waktu 20 hari banget. Maksudnya gini loh, kalau memang dulunya diklaim daratan atau empang kan bisa dilacak pakai citra satelit. Apakah benar pada saat dipasang pagar itu kondisinya masih berupa daratan atau tidak? Dari segi administratif, Kementerian ATR BPN tidak mungkin tidak tahu siapa yang mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik. Seharusnya bisa dong dilacak siapa yang menjabat saat itu, siapa yang mengajukan, dan siapa yang menugaskan orang yang mengurus izin tersebut. Jadi seolah-olah untuk mencari dalang dari pagar laut ini kok ya susah banget gitu ya. Coba kalau kasus narkoba, artis, public figure, kemudian kriminalisasi aktivis, kayaknya tuh cepet banget gitu ya. Hal ini senada dengan Bivitri Susanti yang bilang bahwa mengungkap kasus ini tidaklah sulit sama sekali. Yang menjadikannya rumit adalah persoalan politik dan potensi korupsi di dalamnya. Kalau dibiarkan terlalu lama, hal ini tentu sangat berbahaya untuk nelayan. Karena menurut Edison Sitorus, anggota Komisi 13 DPR RI, bisa jadi ini merupakan akal-akalan dari mafia tanah. Skenario terburuknya adalah waktu investigasi yang berjalan terlalu panjang, kemudian wilayah laut keburu diuruk tanah. Tanah-tanah itu kemudian sudah memiliki sertifikat dan nelayan akan terhalang untuk melaut. So guys, jangan lengah sama kasus ini. Jangan sampai kita berhenti bersuara dan akhirnya kasus ini tenggelam begitu saja. Ingat guys, kita tahu pemerintah memang tidak bodoh. Hanya saja mereka sering berpikir bahwa masyarakat itu bodoh dan mudah dibodohi. Jadi hati-hati, yuk kita kawal terus.